Kita kembali lagi membacakan pertanyaan yang sudah masuk, yaitu dari hati si Regar. Apakah kita dalam mengampuni orang lain harus amnesia hingga kesalahan orang tersebut dapat kita lupakan? Karena ada yang mengatakan kamu belum mengampuni kalau belum melupakan. Bagaimana menurut pendeta? Silakan pendeta. Ini pertanyaan sangat menarik ya. Lagi ada istilah amnesia. Jadi betul-betul lupa. Jadi kalau dikatakan amnesia, takutnya kita mau memaafkan lalu melupakan kesalahannya. Lalu waktu kita ketemu orang itu, bukan saja kita lupakan kesalahannya, orangnya juga kita lupa. Lupa orang juga. Amnesia. Jadi waktu kita ketemu orangnya, bukan hanya kesalahannya yang kita lupa, orangnya juga. Siapa ya? Apalagi mau ingat kesalahannya. Dalam Alkitab ada konsep-konsep mengenai pengampunan, di mana pada waktu Allah mengampuni, Ia mengampuni dan Dia melupakan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita juga mengampuni, apakah kita melupakan? Dan kalau kita melupakan, apa maksudnya kita melupakan? Saya pikir saya tidak akan banyak baca ayat Alkitab. Saya mengambil contoh cerita di dalam Alkitab. Seorang yang berusia 17 tahun, masa depan sangat cerah, anak kesayangan dalam satu rumah tangga, tetapi oleh abang-abangnya satu kali, ia dijebloskan ke dalam sumur yang kering, lalu kemudian dia diangkat, baju yang bagus yang dipakai diambil, kemudian disobek, dikasih basah dengan darah anak domba, dikirim pada ayahnya dan mengatakan anak kesayangan ini sudah mati. Lalu abang-abangnya ini menjual dia ke negeri Mesir, dan di Mesir sana dia tinggal dengan Potifar. Dia menjadi seorang hamba, dia bekerja keras, difitnah, masuk penjara. Hidupnya begitu pahit semenjak abang-abangnya menjual dia. Ini adalah Yusuf. Tetapi Tuhan itu baik. Satu kali Yusuf kemudian menjadi pembesar di Mesir, karena Tuhan campur tangan, menjadi orang kedua di Mesir. Kelaparan terjadi. Abang-abangnya datang dari Kanaan ke Mesir untuk membeli gandum, membeli bahan makanan. Nah, beberapa kali mereka datang, Yusuf mengingat mereka. Bahkan dalam cerita di dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 44, bukti bahwa dia ingat mereka. Waktu dia undang makan mereka satu kali di rumah mereka, dia kasih mereka punya tempat duduk itu mulai dari yang sulung sampai yang bungsu. Dari Ruben, kemudian yang terakhir Benyamin. Mereka heran kok bisa, berarti Yusuf ingat. Nah, pada waktu Yusuf sudah tidak tahan lagi untuk menyatakan dirinya kepada abang-abangnya, maka satu kali ia katakan di dalam Kejadian pasal yang ke-44, ayat yang keempat. Ini ayat penting sekali sesuai dengan pertanyaan kita. Kejadian 45 ayat yang keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Nah, waktu Yusuf katakan, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir, apa artinya? Dia ingat saudara-saudaranya, dia ingat juga dosa mereka dan kejahatan mereka waktu mereka menjual dia ke Mesir. Dia tidak amnesia, tetapi dia sudah mengampuni mereka, sehingga dia katakan di dalam ayat yang kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jadi mengampuni dan melupakan artinya mengampuni, kita tetap ingat akan apa yang dilakukan orang itu dulu 10 tahun lalu, 15 tahun lalu, 20 tahun lalu yang menyakiti kita. Tapi pada waktu kita ingat, hal itu tidak lagi membuat kita sakit hati seperti dulu. Tapi justru kita mempunyai persepsi yang baru, di mana kita bisa melihat bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Persepsi kita yang berubah itulah yang membuat kita seperti Yusuf. Kita mengampuni, kita masih ingat, tapi walaupun kita ingat, itu tidak membuat kita sakit hati lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih pendeta. Jadi jangan amnesia ya pendeta ya.